البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tercurah tidak henti-hentinya. Terkhusus pada kesempatan kali hari ini kita bisa melanjutkan kembali majelis kita terkait pembahasan yang penting dalam kehidupan seorang muslimah, yaitu terkait adab yang Islam ini memang datang untuk menyempurnakan. Bagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Dan hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itulah merupakan keharusan bagi setiap muslim maupun muslimah untuk mempelajari bimbingan Rasulullah SAW terkait pembahasan adab, baik adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun adab kita terhadap Rasulullah. Demikian pula adab kita terhadap sesama manusia yang lain dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu bihamdillah tabaraka wa taala kita telah mengambil poin pembahasan keempat dari adab yang berkaitan dengan masalah hifdzul lisan, masalah menjaga lisan, di mana lisan merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang sangat erat kaitannya dengan hati. Lisan hubungannya sangat erat dengan hati dan merupakan salah satu organ yang juga sangat berbahaya apabila seorang tidak mampu untuk mengekangnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah kabarkan tentang banyaknya mereka-mereka yang tercebur ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perkataan-perkataan yang muncul dari lisannya. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim fin nari illa hasaitu alsinatihim. Dan tidaklah menceburkan manusia sehingga mereka tersungkur dengan wajah-wajahnya di neraka kecuali dikarenakan buah dari lisan-lisannya, karena ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Baik, kita masuk sekarang pada poin pembahasan yang kelima. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, tahrimu syahadatiz zur, pengharaman persaksian palsu. Persaksian merupakan perkara yang penting di dalam Islam.
di mana Allah Subhanahu wa taala puji mereka-mereka yang bersaksi dengan hak. Bagaimana dalam firman-Nya, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang mereka menegakkan persaksian-persaksian mereka, yaitu persaksian yang hak ketika mereka dibutuhkan untuk bersaksi. Karena persaksian erat kaitannya dengan hak, erat kaitannya dengan kehormatan. Oleh karena itulah ketika seorang bersaksi dengan persaksian yang palsu, persaksian dusta, maka hal itu diharamkan dengan keharaman yang sangat kuat di dalam syariat kita. Perhatikan dalam bab ini apa yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala. Wa qala Allah taala fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jauhilah ar-rijs, jauhilah perkara yang kotor, perkara yang buruk, yang berupa berhala-berhala, dan juga jauhilah oleh kalian perkataan dusta. Dan perkataan minal awthan min pada ayat ini untuk menunjukkan jenis, itu maksudnya bahwasanya semua berhala-berhala adalah perkara yang batil, perkara yang buruk. Sampai Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan ar-rijs. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menjauhi perkataan yang dusta. Digandengkannya dua hal ini menunjukkan parahnya perkara tersebut. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara perkataan dusta dengan penyembahan terhadap berhala. Ini kita bisa mengambil faedah dari situ tentang bahayanya perkataan dusta dan persaksian palsu. Qala wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalas faqala ala wa syahadatuz zur aw wa qauluz zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Terkumpul padanya peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebesar-besar dosa besar dan penyebutan beberapa contoh di antara dosa-dosa besar yang paling besarnya. Kata Abu Bakrah, dulu kami suatu ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebiasaan para sahabat radhiyallahu alaihim untuk mereka bermajlis dan mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu, untuk mempelajari adab, untuk mengambil hukum-hukum syariat. Dan hal ini yang sepantasnya untuk kita contoh. Karena semangat seseorang dalam belajar, semangat seseorang dalam berusaha mencari ilmu merupakan sebab utama kebaikan seseorang. Para sahabat mereka mampu untuk mencapai kemuliaan yang tinggi, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala selain karena keimanan mereka juga karena ilmu mereka. Dan mereka adalah a'lamun nas, orang-orang yang paling berilmu tentang hukum-hukum syariat. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya semua sahabat ridwanullah alaihim mereka udul diterima periwayatannya.
Dalam ilmu hadis, nah, periwayatan dari para sahabat semuanya diterima, baik kita tahu namanya ataupun tidak tahu namanya. Karena semua para sahabat dihukumi adil. Nah, dan dihukumi mereka memiliki dhabt, memiliki kemampuan keilmuan yang melebihi dari orang-orang yang datang belakang. Di antara sebabnya barakah menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya upaya untuk meningkatkan semangat, meningkatkan perasaan butuh terhadap ilmu itu penting. Karena itu modal pokok untuk seorang mau belajar. Nah, seorang kalau sudah merasa butuh akan mencari. Tidak perlu dipaksa. Dia akan mencari. Nah, kenapa? Karena sudah merasa itu sebagai suatu kebutuhan. Sebagaimana kita. Ketika butuh sesuatu, dia akan mencari. Walaupun butuh membeli, walaupun butuh, nah harus mengeluarkan dan mengorbankan yang dimiliki. Ingin sesuatu dan itu butuh, ya akan diupayakan untuk mendapatkannya. Demikian pula ilmu. Sepantasnya bagi kita untuk menguatkan sisi bahwasanya kita butuh terhadap dimanapun itu, di tempat manapun kita tinggal, dimanapun, nah baik di lingkungan pondok atau ketika seseorang telah kembali ke tempatnya, berada di lingkungan masyarakat umum, maka jangan lalai untuk seseorang menghidupkan dalam diri dan keluarganya perasaan butuh terhadap ilmu. Kenapa? Karena masing-masing kita akan dibangkitkan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Masing-masing kita derajatnya di sisi Allah bukan karena kaya atau miskin, bukan karena punya harta atau tidak, tapi karena ilmu dan iman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Syarat utama iman. Kemudian yang diberi ilmu yang kedua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilm. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, berderajat-derajat. Dan derajat ini sesuai kadar ilmu yang dimiliki. Dan ilmu pokok yang harus kita upayakan setelah tauhid, setelah akidah, nah, setelah adab adalah Al-Quran. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu alaihi mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah fa ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Dulu kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami masih muda-muda belia. Maka kami pun mempelajari iman, karena ini pokok, ini landasan, memperbaiki hati, memperbaiki masalah keimanan yang itu merupakan adab pokok antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran, maka karena landasannya bagus, kata mereka, fazdadna bihi imana. Maka dengan Al-Quran itu semakin bertambahlah keimanan kami. Buahnya. Karena urut, karena bagus dia mereka dalam menuntut ilmu. Nah, membuahkan hasil yang luar biasa. Semakin bertambah belajar, semakin bertambah keimanan. Dan itu seharusnya. Semakin bertambah seseorang memiliki ilmu, semakin bertambah lama seseorang belajar, hendaknya bertambah keimanannya, bertambah ketawakalnya, bertambah bagus adabnya. Ini yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik untuk mewujudkan hal tersebut.
Nah, Abu Bakrah beserta para sahabat yang lain mengatakan, dulu kami berada di sisi Rasulullah SAW untuk mengambil ilmu. Faqala, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beri kabar, aku beritahu tentang sebesar-besar dosa besar? Salasan. Nabi menyebutkan 3 kali diulang-ulang untuk memperkuat perasaan ingin tahu dari para sahabat dan juga untuk menjadikan mereka betul-betul memperhatikan apa yang akan mau disampaikan. Qulna, maka kami pun mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi kemudian mengatakan, al-isyraku billah. Yang pertama adalah asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan dosa yang apabila seorang mati dalam keadaan belum bertaubat darinya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Dosa yang menjadikan seorang kekal di dalam neraka apabila itu adalah syirik akbar. Dosa yang menjadikan semua amalan-amalan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan syirik, maka sungguh semua amalanmu akan terhapus wahai Nabi. Jadi Nabi diancam demikian kalau sampai terjatuh dalam syirik, dan Nabi terjaga jadi terjatuh dalam perbuatan syirik. Tapi ini menunjukkan siapapun itu seandainya dia terjatuh dalam kesyirikan, maka semua amalan-amalannya akan terhapus. Wal'iyad. Dan engkau sungguh akan menjadi orang-orang yang merugi. Wala takunanna minal khasirin. Dan tidak boleh seorang pun dari kita merasa aman dari terjatuh dalam kesyirikan. Seorang yang merasa aman, aku sudah belajar, aku sudah berhijab, aku sudah mengaji, mengenal salafi, kemudian merasa aman dari syirik, ini menunjukkan kejahilan. Menunjukkan kejahilan terhadap hakikat syirik dan kejahilan terhadap hakikat tauhid. Karena setiap ahli tauhid semakin kuat ketauhidannya, maka akan semakin khawatir dari kesyirikan. Perhatikan bapak kita Ibrahim yang digelari dengan Abul Muwahhidin, bapaknya para ahli tauhid. Seorang yang berdakwah sendirian dan menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Namun apa doa beliau yang beliau panjatkan kepada Allah dengan penuh harap dan kekhawatiran? Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Lihat, Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala dan mendoakan anak keturunannya agar dijauhkan dari menyembah berhala. Ini beliau. Lalu kemudian datang umat belakangan merasa aman dari syirik. Ini menunjukkan kejahilan. Maka perasaan takut dari kesyirikan, perasaan takut terjatuh dalam kesyirikan itu harus ada. Dan harus seorang muslim dan muslimah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Terlebih lagi kalau kita mau membahas lebih mendalam tentang jenis-jenis syirik yang terkait dengan masalah hati, masalah niatan. Karena syirik itu luas, tidak hanya penyembahan berhala. Syirik itu bukan hanya seorang sujud kepada patung, tidak. Bahkan di sana ada syirik yang sangat luas yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahrun la sahilalah. Ibarat samudra yang tidak bertepi, yaitu terkait masalah syirkul iradati wan niyat. Syirik dari sisi
kehendak dan niatan-niatan. Kehendak dan niatan-niatan yang itu kaitannya dengan qalbu kita, yang tidak mengetahui tentang itu kecuali kita dan Allah. Mungkin seorang sama-sama duduk dalam satu majelis, sama-sama duduk dalam satu shaf ketika salat, sama-sama melakukan ibadah berpuasa, atau sama-sama dalam rombongan ketika dia berhaji atau umrah. Tapi karena perbedaan iradah dan niatan, perbedaan keinginan, perbedaan kehendak dan niatan yang ada di kalbunya, maka perbedaan antara keduanya ibarat langit dan bumi. Satunya mendapatkan pahala tinggi karena niatannya benar dan betul-betul ikhlas karena Allah, tapi satunya mendapatkan kebinasaan karena niatannya riya, hanya ingin mendapatkan pujian, niatannya hanya ingin dilihat manusia, niatannya hanya untuk perkara dunia. Ini semuanya masuk dalam kategori syirik terkait masalah niatan. Dan syirkun niyah perkara yang sangat pelik, sangat sulit untuk seseorang betul-betul terbebas darinya, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus berusaha menjaga niatannya agar ikhlas. Makanya sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma'alatu syai'an asyadda min niyati." Aku tidaklah berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih sulit untuk diobati, lebih sulit untuk diarahkan melebihi niatan. Kenapa? Fa innahu yataqallabu alayya, karena sesungguhnya niat itu berbolak-balik atas diri. Nah, ini penting untuk terus-menerus kita mengecek masalah niatan agar seseorang hidup ketika dia beramal, ketika dia berbuat, ketika dia beribadah, mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena apa? Ikhlas, bukan karena mengharapkan keridhaan manusia atau pujian mereka. Ini salah satu contoh saja terkait masalah syirkun niyah. Belum lagi syirkul mahabbah, syirik dari sisi kecintaan, di mana seorang hamba mengedepankan kecintaan terhadap makhluk di atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diiringi pengagungan dan perendahan diri kepada yang dicintai. Ini syirkul mahabbah, dan masuk dalam kategori syirik akbar ketika seorang tersatu dalam kondisi demikian. Jadi jangan sampai seorang berpemahaman, aku sudah selamat dari syirik. Kenapa? Karena tahu menyembah patung itu tidak boleh, tahu sujud kepada patung itu tidak boleh. Ini padahal hanya baru sebagian dari jenis syirik. Syirik itu bermacam-macam, dan yang paling sulitnya dan paling kita harus berhati-hati yang terkait amalan hati. Seperti syirkul mahabbah, kemudian syirkun niyah, syirkul ta'ah, ketaatan. Itu terkait masalah hati, harus seorang berhati-hati agar kecintaannya diarahkan kepada Allah, rasa takutnya juga diarahkan kepada Allah, harapannya diarahkan kepada Allah, tawakalnya diarahkan kepada Allah, dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Dan syirik disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagai dosa yang pertama dari deretan sebesar-besar dosa karena bahaya. Menghapuskan seluruh amalan kalau itu syirik akbar, menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka dan haram dari masuk ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uququl walidain. Dan yang kedua
yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara dosa besar yang sangat besar. Bagaimana tidak? Hak kedua orang tua banyak Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan hak Allah. Perintah untuk taat dan perintah untuk berbakti kepada orang tua disebutkan banyak dalam ayat setelah perintah untuk taat kepada Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini dalam surat Al-Isra. Kemudian dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala katakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan, Allah sendiri yang langsung mewasiatkan terkait masalah kedua orang tua. Kemudian disebutkan kenapa mereka memiliki hak yang besar. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, di mana ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wanita sudah dasarnya lemah, kemudian ketika mengandung bertambah lagi kelemahannya. Wa fisaluhu fi 'amain, kemudian setelah itu menyusui dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau ingin menyempurnakan, maka Allah katakan anishkurli wali walidaik, maka bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua setelah perintah untuk bersyukur kepada Allah, yang menunjukkan hak kedua orang tua itu sangat besar. Dan kita saat ini sudah menjadi orang tua kebanyakannya, dan juga selain itu kita adalah anak dari ayah dan ibu-ibu kita. Maka perkara penting jika kita ingin mendapatkan bakti dari anak-anak kita, maka jangan sampai kita tidak berbakti terhadap orang tua kita. Kenapa? Karena kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbakti kepada orang tuamu, maka biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan berikan anak keturunan yang berbakti kepada dirimu. Dan sebaliknya, sebagaimana seseorang dia berbuat buruk kepada orang tuanya, maka juga akan diuji dengan anak-anak yang berbuat buruk kepadanya. Nah, al-jaza min jinsil amal, balasan itu akan diberikan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukannya. Maka penting, wujudkan bakti kepada orang tua. Biiznillah akan mendapatkan bakti dari anak-anak. Dan sebaliknya, apabila seseorang lalai dari perkara ini dan terjatuh dalam uquq, dalam perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, maka ini alamat kebinasaan, alamat kecelakaan baik di dunia apalagi di akhiratnya. Karena di antara dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan hukuman adalah dosa disebabkan karena apa? Karena durhaka kepada orang tuanya. Dan kedurhakaan bertingkat-tingkat. Kedurhakaan bertingkat-tingkat. Nah, sesuai dengan adza, yaitu gangguan dan rasa sakit yang diterima oleh orang tua. Makanya sekecil apapun hal yang menyakiti mereka kita dilarang. Bahkan ucapan hus, ucapan yang menunjukkan ketidaksenangan dengan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka kita dilarang.
Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu katakan kepada keduanya. Dalam ungkapan Arab ini adalah kalimat hardikan yang menunjukkan ketidaksenangan yang paling rendahnya. Seandainya ada ungkapan lain yang lebih rendah yang menunjukkan hardikan dan sesuatu yang mengganggu orang tua, tentu akan disebut. Ini menunjukkan sekecil apapun kalimat apabila itu adalah satu kalimat yang menunjukkan hardikan pada orang tua, yang bisa menyakiti mereka, maka kita dilarang. Apalagi hal-hal yang betul-betul menyakiti, cacian, umpatan, apalagi sampai menyakiti fisik mereka. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada kita semua untuk bisa berbakti pada orang-orang tua kita, dan demikian pula kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada anak-anak keturunan kita agar mereka bisa menunaikan hak-hak orang tua mereka. Dan uququl walidain yaitu qat'u silatihima, memutus hubungan dengan keduanya, di antara bentuk yang sangat jelas. Karena makna aqd itu diambil dari kata asyak atau al-qata', yaitu memotong. Berarti siapa saja yang memutus hubungan dengan orang tuanya, maka dia telah terjatuh dalam uquq, dalam perbuatan durhaka. Maka ini penting juga untuk seseorang menjaganya. Dan terkadang disayangkan bagi para akhwat, bagi para salafiyat, ketika mereka mengetahui hak suami itu besar, tapi mengesampingkan hak ibu dan ayahnya setelah mereka menikah. Ini termasuk di antara kesalahan besar. Bagaimanapun juga, memang hak suami itu besar, akan tapi di sana juga ada hak yang besar yang tidak boleh dia-sia-siakan, apalagi sampai memutus hubungan. Sampai memutus hubungan. Kalau seorang tidak mampu berbuat baik, tapi jangan sampai menyakiti atau memutuskan hubungan. Karena kalau sudah memutuskan hubungan, ini jelas dia terjatuh dalam uquq, terjatuh dalam perbuatan durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena asal makna uquq dari al-aqtu, yaitu al-qat'u. Dan juga masuk dalam bentuk uquq, yaitu mukhalafatu amrihima fima lam yakun maksiatan, menyelisih perintah kedua orang tua pada hal-hal yang kan merupakan maksiat. Kalau orang tua memerintahkan pada perkara maksiat, maka tidak boleh ditaati. Berarti di sini menunjukkan menjaga hubungan dengan orang tua merupakan perkara yang harus. Bahkan walaupun orang tua itu seorang kafir, tetap Nabi SAW perintahkan untuk menyambung hubungan. Ketika Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, qadimat ummi wa hiya raghibah, ibuku tiba di Madinah dalam keadaan dia saat itu masih kafir, dan ingin sekali bertemu dengan putrinya. Afa asilu ummi, apakah aku menyambung hubungan pada ibuku yang padahal dia adalah seorang kafir musyrik saat itu? Nabi SAW katakan, sili ummak, sambunglah hubungan dengan ibumu. Dan menyambung hubungan berbeda dengan memberikan memberikan wala, kalau itu terkait masalah masalah orang tua yang wal'iyadzubillah dia di atas kekafiran dan seterusnya. Tetap kita diperintahkan menyambung hubungan.
dan memberikan haknya sebagai seorang ibu atau hak sebagai seorang ayah. Nah, sesuai dengan kadarnya. Tapi tetap tidak boleh anak memutuskan hubungan. Ini tanbih penting karena pada beberapa hal banyak didapati demikian keadaan. Sebagian akhwat bermudah-mudahan dalam apa? Dalam memutuskan hubungan dengan orang tuanya dikarenakan dia mengikuti suami. Hendaknya dia berupaya untuk menjaga hubungan kedua-duanya. Nah, dan di sisi yang lain juga tanbih kepada para suami agar jangan sampai menjadi penghalang, istri-istri mereka untuk menyambung hubungan dengan ibu bapaknya. Karena ketika dia menjadi penghalang, maka dia juga mendapatkan dosanya. Tapi hendaknya dia bantu untuk istrinya bisa menjaga hubungan rahim, menjaga hubungan kepada kedua orang tuanya. Dan perkara ini butuh untuk saling ta'awun antara kedua belah pihak. Karena masing-masing memiliki orang tua yang wajib untuk memberikan bakti kepada mereka dan wajib untuk menjauhi sifat durhaka terhadap keduanya. Kemudian setelah menyebutkan dua perkara ini, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalas. Adalah saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam keadaan muttaqian, yaitu dalam keadaan bertelekan, yaitu dia bersandar pada salah satu tangannya kondisi tidur miring. Kondisi tidur miring dengan apa? Tangan ditegakkan, kepalanya disandarkan ke tangannya. Ittika. Fajalas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, duduk sempurna, duduk tegak. Ini menunjukkan perubahan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan intibah, menunjukkan bahwasanya apa yang akan disampaikan ini butuh untuk diseriusi. Butuh untuk seorang perhatikan dengan apa? Dengan lebih. Bukan karena perkara itu melebihi syirik atau uququl walidain, tapi karena banyaknya manusia yang meremehkan. Faqala, maka Nabi kemudian mengatakan, ala wa syahadatuz zur aw wa qauluz zur. Ketahuilah, di antara sebesar-besar dosa besar adalah syahadatuz zur, persaksian palsu atau perkataan dusta. Famazala yukarriruha, dan terus-menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataan tersebut, yaitu persaksian palsu atau perkataan dusta, sebagai peringatan keras dan sampai kaum muslimin, demikian pula kaum muslimat terjatuh dalam persaksian palsu, terjatuh dalam perkataan-perkataan dusta yang terkait dengan hak-hak manusia. Hatta kunna laitahu sakat, sampai-sampai kami katakan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Kenapa? Karena mereka betul-betul sayang kepada Nabi, tidak ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam terganggu karena mengulang-ulang kalimat itu. Maka mereka berharap agar Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dari mengulang-ulangnya. Syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan kita adalah pada dosa yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang syahadatuz zur. Persaksian yang palsu. Dan az-zur ay al-kadzib. Persaksian dusta, persaksian palsu adalah persaksian yang dusta. Dan dinamakan zur dikarenakan condong dari arah yang benar menuju kepada arah yang batil. Maka dalam hadis ini celaan yang sangat terhadap perbuatan tersebut, bersaksi dengan kesaksian yang bohong, kesaksian yang tidak benar.
digandengkan dosa ini dengan dua dosa yang sangat besar, yaitu syirik dan durhaka kepada orang tua. Kemudian hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir aw su'ila 'anil kaba'ir faqala asyirku billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafsi wa qauluz zur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa di dalam syariat kita terbagi jadi dua secara umum. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang datang di dalam syariat ini pelarangannya dengan pelarangan yang menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dilanggar itu tidak hanya sekedar pelanggaran ringan, kan tapi menunjukkan pelanggaran berat sehingga diancam dengan neraka atau dengan hukuman tertentu atau dengan adanya hukum had di dunia, atau adanya laknat bagi pelakunya, atau dikatakan bahwasanya laisa minna, dia bukan termasuk golongan dari kaum muslimin. Nah, kapan saja ada suatu maksiat yang datang dari dengan penyebutan hukuman khusus demikian, maka itu menunjukkan itu adalah dosa besar. Dosa besar yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk bertobat darinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyebutkan tentang dosa besar. Au su'ila 'anil kabair, atau ditanya oleh para sahabat tentang dosa-dosa besar. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah dan para sahabat saat itu tentang perkara itu. Tentang perkara dosa, bukan untuk mereka lakukan, tapi untuk mereka berhati-hati dan menjauhi. Kenapa? Karena banyak manusia ketika tidak tahu itu perkara yang dilarang, akhirnya mereka menerjang. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu di zaman beliau telah mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ara. Lihat, sesungguhnya kalian melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang lebih kecil di mata kalian daripada sehelai rambut. Padahal kata beliau, wa kunna na'udduha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan sebagai perkara yang membinasakan. Dan kita lihat dari masa ke masa, semakin jauh dari masa kenabian, perkara-perkara dosa semakin diremehkan, dianggap sekecil rambut atau bahkan lebih kecil dari rambut. Khamar, zina, riba. Bahkan terkadang seorang bermudah-mudahan ketika kepepet sedikit, akhirnya dia berusaha untuk mengambil riba, berhutang ke bank demi mendapatkan modal untuk usahanya. Tidak apa-apa riba, nanti bertobat. Hati-hati dari yang demikian, karena ini adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Perkara dosa jangan sampai seorang meremehkannya. Karena peremehan terhadap satu dosa terkadang bisa menjadikan semakin besar dampak dosa tersebut. Nah, Nabi ditanya tentang dosa besar, faqala, kemudian beliau mengatakan asyirku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa qauluz zur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian beliau menjawab, syirik pada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ini juga di antara dosa yang sangat besar. Wa qauluz zur, dan perkataan dusta. Syahid dari hadis ini yaitu kalimat terakhir dari dosa-dosa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Perkataan dusta yang
perkataan tersebut akan menjerumuskan seseorang dalam banyak keburukan. Nah, apalagi ketika itu adalah suatu bentuk persaksian. Karena persaksian yang palsu, persaksian yang bohong, itu akan mengakibatkan seorang yang berada di atas kebenaran dijatuhi hukum batil, dan sebaliknya seorang yang seharusnya dia dihukumi di atas kebatilan malah dianggap berada di atas al-haq. Nah, sehingga dengan sebab persaksian palsu, nah, hak-hak hilang dan kezaliman terangkat. Makanya di dalam Islam persaksian palsu betul-betul diperingatkan. Nah, betul-betul diperingatkan jangan sampai seorang terjatuh dalam bersaksi tapi persaksiannya adalah persaksian yang bohong. Nah, jika seorang memang dituntut bersaksi, maka wajib untuk dia bersaksi di atas kebenaran sesuai dengan apa yang lihat dan dia ketahui. Itulah mereka-mereka yang dipuji dalam ayat yang disebutkan di awal tadi, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Nah, dan di antara syarat bersaksi adalah bersaksi di atas ilmu. Tidak boleh seorang bersaksi di atas kejahilan. Kenapa? Karena bersaksi di atas kejahilan itulah yang biasa mengakibatkan mereka jatuh dalam syahadatuz zur. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kalau orang-orang yang bersaksi dengan al-haq dalam keadaan mereka mengilmui. Nah, ayat ini dijadikan dalil tentang dipersyaratkannya ilmu bagi orang yang mau bersaksi, terutama persaksian la ilaha illallah. Harus mengilmui la ilaha illallah ketika bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula secara umum pada semua bentuk persaksian. Nah, kita mau bersaksi, kita mau mempersaksikan sesuatu hal, maka harus dibangun di atas ilmu, jangan sampai hanya dibangun di atas dzan. Hanya dibangun di atas dugaan atau prasangka, maka tidak boleh. Ini juga penting karena terkadang seseorang bermudah-mudahan dia sudah mengungkapkan persaksiannya si fulan demikian-demikian atau si fulanah melakukan demikian-demikian, tapi tidak dibangun di atas ilmu, hanya karena kabar burung atau karena prasangka, sehingga ketika dicek dengan lebih lanjut ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipersaksikan. Maka yang demikian ini terancam dengan apa? Dengan hadis yang kita baca ini, terjatuh dalam dosa besar, yaitu syahadatuz zur, persaksian palsu. Dan seorang menyangka bahwasanya yang dimaksud dengan persaksian itu kalau dibawa, dipanggil ke mahkamah, dipanggil ke pengadilan, tidak hanya itu. Tapi semua bentuk persaksian yang seorang hamba mempersaksikan, mempersaksikan dirinya, bahwasanya dia tahu perkara itu tentang suatu kejadian atau tentang suatu keadaan, maka dia saat itu adalah sebagai seorang yang bersaksi. Maka wajib untuk ketika dia bersaksi, yaitu bersaksi di atas ilmu, memang yakin apa yang dipersaksikannya, dia kuat. Memang betul-betul tahu tentang apa yang dipersaksikannya, sebagaimana dalam ayat wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka betul-betul mengilmuinya. Jangan sampai seorang bersaksi di atas kejahilan. Baik. Barakallahu fikum. Ini satu bab kita ambil pada pertemuan kita hari ini. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga sebelum ditutup tanbih, saya harapkan kepada para ummahat ta'awun terkait masalah anak-anak kita semua, untuk masalah ketika bermain di waktu-waktu salat ta'awun. Karena mungkin ketika para aba, kemudian para thalabah salat di masjid, yang kecil-kecil ada yang keluar, ada yang ke jalan, kapan saja mengetahui demikian untuk ditegur dan dikondisikan.
Juga kapan saja melihat ada yang bermain di jalan untuk ditegur. Jalan bukan untuk tempat bermain. Hendaknya bermain tetap berada di komplek kita. Terutama di waktu-waktu sholat dan di waktu-waktu jam pelajaran. Baik, butuh ta'awun semuanya alal birri wat taqwa. Semuanya kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Dan sampai seorang, yang penting bukan anakku, jangan. Anggap semuanya adalah anak-anak kita bersama. Mereka semua adalah anak-anak ahlus sunnah. Mereka semua adalah anak-anak ahlus sunnah sekali lagi. Yang diharapkan, mereka bisa menjadi penerus kita. Bisa menjadi generasi yang mengalirkan pahala ketika kita sudah berada di dalam kubur menjadi tanah. Tidakkah kita suka? Kita sudah Sudah terbaring, tidak mampu berbuat apa-apa, berada di kuburnya, tapi amalan masih terus mengalir. Di antaranya karena anak-anak kita yang sedari sekarang kita persiapkan dengan baik pendidikannya, adabnya, ta'awun, juga upaya kita mengajari. Karena walaupun bukan anak kita, ketika kita mengajari mereka kebaikan, kita mengajari mereka kebaikan, dan kebaikan itu dipakai, dijaga, akan terus mengalir pahalanya. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Terkadang satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang bisa mengakibatkan kebaikan. Maka dalam menegur anak-anak juga butuh ihtisab. Jangan sampai hanya sekedar marah-marah, hanya sekedar kemarahan, jangan. Tapi betul-betul kita arahkan sebagai upaya mendidik. Diarahkan agar menjadi baik. Ketika mereka bermain, ketika mereka membuat kegaduhan dan yang lainnya. Jadi ini yang dibutuhkan, ihtisab dari semuanya. Rasa harap kepada Allah pahala, dan rasa harap untuk masa depan bagi kita semua. Bagi kita semua. Kenapa? Karena masa depan kita semua ya di liang kubur. Masa depan kita ketika seorang berada di liang kubur mendapatkan pahala yang mengalir, itulah kesuksesan. Kesuksesan yang tiada tara. Di antara sebabnya ya berupaya untuk menyampaikan kebaikan, mengajari mereka kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Baik. Barakallahu fiikum, nas'alullah azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.